Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKMI Yogyakarta, Cabang Pundong, dengan tema Berhenti dan Bertanya dari Amsal 14 ayat 12. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami, Tuhan yang memiliki perencanaan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini bersama-sama bersatu hati hendak merendahkan diri merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau menolong kami. Roh Kudus, mari Engkau yang berbicara kepada masing-masing kami. Terima kasih, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema Rema malam hari ini adalah berhenti dan tanyakan. Ya, tema ini diambil dari Amsal 14 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tak jarang ketika kita hendak melakukan perjalanan, kita menggunakan bantuan map dari smartphone kita. Dan tak jarang juga dengan map yang disediakan tersebut, bukannya kita melewati jalan yang baik dan lebih cepat mencapai tujuan. Namun justru sebaliknya, kita jadi tersesat dan tak tahu arah. Ya, tak jarang atau bahkan mungkin sering ya di dalam kehidupan yang kita jalani, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, kita pun mengandalkan penyelesaiannya kepada sesuatu yang tidak menjamin bahwa hasilnya baik. Bahkan di dalam membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup, manusia cenderung mengandalkan kemampuan, pertimbangan, pengetahuan, pengalaman-pengalaman, bahkan kepada sesuatu yang di mata Tuhan tidak kudus, dan menyangka, bahkan yakin akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, baik. Baik menurut pandangan siapa? Manusia atau Allah? Tanpa kita sadari, yang sedang kita kejar, kita perjuangkan, adalah sesuatu yang tampak baik. Untuk memuaskan manusia, untuk memuaskan diri sendiri, atau bahkan memuaskan orang lain. Namun tak jarang yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata kita sudah keliru dalam mengambil keputusan. Lalu, apa dampak atau akibat dari keputusan kita yang keliru tersebut? Konsekuensi, ya, bisa berupa sesuatu yang merugikan, membawa kehancuran, duka, dan lain sebagainya. Nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dikembalikan menjadi nasi lagi. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus terima dan jalani konsekuensi itu. Kita mendengar ungkapan, ya, manusia berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Pertanyaannya, bisa terjadi demikian bagaimana ya? Manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, juga ego. Tak jarang yang dikedepankan adalah ego. Untuk kepuasan diri, apa yang baik? Untuk kepentingan diri, bukan apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang menurut manusia baik belum tentu menurut Tuhan juga baik. Seperti yang menjadi tema kita malam hari ini, yang diambil dari Amsal. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita melupakan satu hal, Sang pemilik hidup yang punya otoritas penuh, yang berdaulat atas hidup kita. Segala sesuatu bukan manusia yang menentukan. Segala sesuatu ada pribadi yang
lebih berhak menentukan, yaitu Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak perlu menanggung kerugian, kemalangan, penderitaan, bahkan segala sesuatu yang memberikan dampak yang tidak kita inginkan? Yakobus mengingatkan kita di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Di dalam perikop yang berjudul "Jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan." Yang demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, Tuhan mau supaya kita melibatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan. Berhenti sejenak dari segala pertimbangan-pertimbangan, analisa-analisa yang mengandalkan diri sendiri, yang memuaskan diri sendiri. Berhenti. Mari kita duduk bertelut, bertanya kepada Dia, kepada Allah Sang Pengatur kehidupan, bertanya dan dengar suaranya, dengar jawabnya. Bagaimana kita bertanya? Dengan berdoa. Tuhan menyediakan komunikasi, sarana komunikasi yang sangat praktis, sangat terjangkau, dan bahkan sangat hemat, bahkan tidak perlu biaya. Bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Siapapun, kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Ya, dan yang lebih penting lagi, dengar suaranya. Ya, melalui pergaulan kita sehari-hari di dalam firman-Nya, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, Dia bisa berbicara bahkan melalui segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita. Bahkan juga melalui orang-orang yang dewasa rohani, pemimpin-pemimpin rohani kita. Tuhan bisa menyatakan kehendak. Tuhan bisa menyatakan isi hatinya. Tetapi satu hal yang menjadi inti dari semuanya, kita bergaul dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, supaya apa yang kita dengar, jawaban-jawaban, pertimbangan-pertimbangan, analisa-analisa, pengetahuan, dan segala sesuatu yang kita simpulkan itu asalnya dari Tuhan, bukan dari ego kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri, bukan. Nah, mari sahabat Petra, kita bersama-sama temukan jalan keluar, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, kegelisahan-kegelisahan kita, kecemasan kita, dan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, baik hal-hal kecil yang sepele, sampai hal-hal besar, hal-hal penting dalam kehidupan kita. Mari kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan mari kita bertanya kepada Dia. Dengar Dia. Dengar jawabannya. Dia mau supaya kita mengalami segala hal yang baik, berkat-berkat-Nya yang sudah Dia siapkan. Dia mau supaya kita mengalami sukacita bersamanya. Sukacita, bukan penderitaan. Dia mau supaya kita bergaul, hidup, dan menghidupi firman-Nya. Tuhan, Sang Pengatur kehidupan,
akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya, mari berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bertanya kepada Tuhan dan dengar jawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang sudah merencanakan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk melibatkan Engkau di dalam segala pertimbangan, segala perencanaan kami. Dan kami mau berhenti dari segala pikiran, pengetahuan, segala pertimbangan yang mengandalkan diri kami sendiri untuk kepuasan kami sendiri. Kami mau untuk mendengar Tuhan. Kami mau untuk bertanya kepada Tuhan dan menerima jawaban yang tepat yang dari Tuhan untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan Tuhan. Berkati sahabat Petra di dalam pergumulannya. Berkati setiap sahabat Petra di dalam kerinduannya untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau yang akan berbicara kepada masing-masing kami dan menolong kami menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.